Pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Penyuluh Agama Katolik dalam MPA, Mimbar Penyuluh Agama Katolik. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pemirsa, kali ini saya mengambil judul Kembali kepada Allah dengan hidup berintegrasi dan berkeadilan. Pada kesempatan ini, saya mengambil judul ini karena saya sesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini yang tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kita tahu bahwa demonstrasi di mana-mana terjadi, dan ini sangat memprihatinkan. Marilah kita merenungkan peristiwa ini, sehingga kita bisa mengambil sikap dengan penuh bijaksana. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini yang akan saya ambil dari kitab Mika bab 6 ayat 8 sampai dengan 16, maka marilah kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kita dan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga kita mampu mendengarkan dan merenungkan serta melaksanakan apa yang Tuhan sabdakan Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami dengarkan mampu kami resapan dan kami laksanakan pada kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami aturkan dalam perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, tentunya sebelum kita merenungkan apa sih yang akan kita renungkan sabda Tuhan itu, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Mika bab 6 ayat 8 sampai dengan 16. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan kehidupan dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah, kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa, dalam sejarah di dalam kitab suci,
Bangsa Israel mengalami banyak peristiwa yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa Israel berkali-kali jatuh dalam dosa. Mereka sering diingatkan kembali untuk kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel banyak mengalami gejolak kehidupan. Mereka sering jatuh dalam dosa. Mereka juga menyembah berhala, mengabaikan hukum, dan hidup tidak adil. Dalam kitab Mika tadi yang kita baca dalam bab 6 ayat 8 dikatakan bahwa, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Nabi Mika menegaskan bahwa Allah tidak berkenan pada ibadah yang seremonial. Artinya tidak hanya berdoa hanya sebagai ucapan, beribadah hanya sebagai kegiatan rutin atau hal yang tidak sesuai dengan tidak dari hati kita. Tetapi Allah menuntut kita untuk menjalankan hidup ini yang mencerminkan integritas dan keadilan. Para pemirsa, sabda ini sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Kita hidup di tengah masyarakat yang kerap dirundung oleh praktik korupsi, ketidakjujuran, ketidakadilan hukum, serta lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin bangsa, pemimpin negara ini. Banyak orang lebih mementingkan kepentingan golongan, mementingkan kepentingan pribadi daripada mementingkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat umum. Dan kaum kecil sering terabaikan. Lemah, kecil, sering kita mengabaikan dan tersisih. Dalam situasi ini, panggilan Tuhan melalui Nabi Mika bergema kembali. Kembalilah kepada Tuhan dengan hidup berintegrasi dan berkeadilan. Kembali kepada Tuhan berarti kita memperbaharui relasi kita dengan Tuhan, menata diri, dan menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Bertobatan bukan sekadar ucapan, melainkan perubahan nyata dalam cara berpikir, berkata, dan bertindak. Membangun integritas berarti berani hidup jujur, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta dapat dipercaya dalam hal yang kecil maupun yang besar. Integritas dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, lalu kita meluas ke masyarakat, lalu baru kita akan terlihat integritas kita. Menjalankan keadilan berarti kita memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya, sehingga sebagai gambaran Allah. Keadilan tidak pandang bulu kepada siapapun, kepada orang miskin, kepada teman, kepada musuh, kepada agama lain, tidak harus memikirkan apakah itu golongan kita, sesuai dengan agama kita, sesuai dengan martabat kita. Tidak melihat itu,
tetapi bersikap adil terhadap siapapun, dimanapun kita berada. Dan kita tidak condong pada orang yang kuat, tetapi berpihak pada kebenaran dan melindungi yang lemah, miskin, papa, tersingkirkan, dan tersisih. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan wajah Tuhan. Wajah Tuhan adalah wajah yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh pengampunan, dan penuh kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita di kantor, kita bisa melawan godaan untuk curang dan menyalahgunakan kewenangan kita karena merasa kita sebagai orang yang lebih berkuasa, lebih berwenang. Kita bersikap tidak adil dengan saudara-saudara kita, rekan kerja kita yang menjadi bawahan kita, seakan-akan kita bersikap pilih kasih, lalu hanya mementingkan kinerja kita, tetapi tidak memikirkan kinerja bawahan kita. Dalam keluarga, kita bisa membangun sikap keadilan kita kepada Tuhan melalui keluarga kita. Kita membangun sikap saling menghargai dan membagi kasih dengan adil, lalu dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri. Kita mulai dari kecil dulu, dari orang lain dulu, dari keluarga kita dulu. Ketika keadilan terasa di dalam keluarga kita, maka sikap adil kita akan bisa terpancar di dalam masyarakat kita. Kita juga akan wujudkan sikap keadilan kita terhadap masyarakat. Kita berani menyuarakan kebenaran meski tidak populer. Hidup yang demikian memang tidak mudah. Tetapi kita bisa mohon pertolongan dari Roh Kudus, Roh Tuhan, supaya Ia menaungi kita dan membimbing kita, membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, sehingga kita bisa bersikap adil. Kita bisa menjadi garam, menjadi terang di tengah saudara-saudara kita, di tengah masyarakat kita. Integritas dan keadilan yang kita hidupi menjadi kesaksian nyata, bukan omong kosong, bukan slogan, tetapi kita bisa menyatakan sikap itu secara nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata tentang kasih dan kebenaran Allah yang hidup di dunia. Pemirsa, saat ini negeri kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Demonstrasi menuntut keadilan di mana-mana terjadi. Ini adalah sangat memprihatinkan bagi kita. Lalu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan pemerintah, pelayan masyarakat, mari kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita melakukan tugas kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan masyarakat? Sudah bersikap adil? Sudah bersikap jujur? Dan apakah kita hanya mementingkan diri sendiri, kepentingan kita sendiri, kepentingan golongan kita sendiri, dan mengabaikan kepentingan umum? Hal yang sangat manusiawi jika mereka berontak. Tetapi marilah kita introspeksi, mari kita berpikir, mari kita perbaiki. Kita berusaha untuk tidak bersikap tidak jujur. Mari kita
yang kita saat ini sedang berhadapan, yaitu tantangan kita, yaitu tentang korupsi, keadilan, hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan lunturnya kejujuran di tengah situasi ini, Tuhan bersabda mengajak kita kembali kepada Tuhan dengan hidup yang adil, setia, dan rendah hati. Terima kasih. Semoga renungan ini bisa membawa kita menjadi manusia-manusia yang bijaksana, bersikap adil, jujur, dan penuh rasa kasih. Terima kasih, selamat berjumpa kembali, berkah dalam.